Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, alhamdulillah kita memulai pembelajaran daring kita hari ini. Ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absensi dulu. Kehadiran Ita Siahaan. Siap hadir, Bu. Oke, bagus. Aryana Suha. Hadir, Bu. Oke. Bagus ya, alhamdulillah udah semua Ibu absensi. Kita masuk ke pembelajaran kita. Sudah Ibu bagikan minggu lalu LKPD dan bahan ajar ya. Oke, yang pertama ini ada LKPD. Kompetensi dasarnya. Yang pertama itu ada poin 34. Bagaimana kita menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Itu adalah kompetensi dasarnya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, itu ada yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan peran virus yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan gejala penyakit yang diakibatkan oleh virus dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan cara pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh virus dengan benar. Kemudian nanti pertanyaan itu akan dijawab ya. Waktunya itu selama 20 menit ya, Nak. Oke, bekerjalah secara kooperatif, artinya kalian kerjasama dengan kelompok di grup. Jadi ada kesulitan ataupun jika ada yang tidak paham, langsung ditanyakan ke Ibu ya. Virus itu disebut dengan makhluk hidup peralihan. Artinya dia masuk ke dalam benda mati, bisa disebut juga makhluk hidup. Nah, kenapa dia disebut dengan benda mati? Kalau dia di udara atau tidak menempel pada makhluk hidup lain, nah, dia akan bersifat mati. Nah, dia nggak bisa hidup kalau dia tidak menumpang pada makhluk hidup lain. Makanya disebut dengan di sini, lihat nih ada istilah apa ini? Parasit, Bu. Iya, obligat parasit. Artinya mutlak obligat itu. Parasit menumpang. Jadi dia nggak bisa hidup kalau dia nggak numpang ke makhluk hidup lain. Itulah virus. Ini sudah ada nih di materi pendukung. Ya, ini virus ini termasuk ke dalam famili apa ini? Famili virus Coronaviridae. Iya, Coronaviridae dan ordonya Nidovirales. Nidovirales, bagus. Nah, corona itu artinya apa, Nak? Mahkota dengan struktur berupa protein yang disebut spike pada lapisan luar virus. Oke, bagus sekali. Kenapa disebut dengan corona? Dari kata crown. Crown itu artinya mahkota. Jadi gambarnya nanti bisa dilihat ya di bahan ajar. Itu dia materi bentuknya bulat, kemudian ada kayak spike. Spike itu kayak paku-paku atau tonjolan-tonjolan. Nanti itu spike-nya itu berupa sebelum ke sana seperti mahkota ya. Iya, kita lihat dulu audio berikut ini ya, Nak. Video yang akan kita tonton ya. Pada 2019 atau NCOV ini telah menyebar dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke lintas benua. Dan kami akan mengajak Anda untuk mengetahui apa sih sebenarnya novel coronavirus dan sejauh mana penyebarannya.
Dan kita akan lihat bersama ini bagaimana kemudian sebaran virus dari 2019 nCoV ini. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa pusatnya adanya di Wuhan, diduga berasal dari pasar seafood Wuhan Huanan, yang kini memang telah dinyatakan ditutup oleh pemerintah di sana. Dan dalam beberapa minggu, virus ini juga sudah cepat tersebar ke banyak wilayah-wilayah di Tiongkok. Kita bisa lihat ada ke beberapa bagian atau beberapa negara bagian yang ada di Tiongkok ini. Dan tidak hanya itu saja, penyakit ini juga telah menyebar hingga ke luar negeri. SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus's surface. A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles, which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gather just beneath your cell's membrane. Then, a new virus begins to bud off from the cell's membrane. Kita langsung mengerjakan LKPD. Bisa dilihat di sini. Di pembahasan, amatilah video yang tadi sudah Ibu sajikan. Kemudian di sini ada sedikit gambar artikel dari kompas.com tentang persebaran virus corona. Ini tahun 2021 sudah melonjak tinggi. Tadi di video awal itu adalah tahun 2020 ya. Jumlahnya baru ratus ya, puluhan ribu. Nah, sekarang sudah sampai ke 1,6 juta penduduk. Ya. Jadi satu pekan itu bisa sampai 600 yang terinfeksi. Nah, setelah memperhatikan video dan artikel di atas, nah, apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang ketua Satgas COVID? Jadi bayangkan aja anak-anak Ibu ini jadi salah satu Satgas atau satuan pencegahan COVID. Nah, apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk menghentikan tingkat persebaran yang cepat tersebut? Sebelum ke sana, ada baiknya berarti kita harus mengetahui apa itu virus, kemudian apa itu virus corona. Nah, coba kalian lihat di poin 1. Nah, setelah membaca dan memahami kasus di atas, rumuskan kembali permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari kasus tersebut. Jadi apa yang bisa anak-anak Ibu dapatkan informasi dari masalah di atas? Apakah virus corona itu seperti apa, strukturnya bagaimana, reproduksinya gimana, cara perkembangbiakannya gimana, dan bagaimana caranya menginfeksi pada manusia, kenapa manusia bisa meninggal, apa yang terjadi dengan tubuhnya, coba kamu kemukakan di poin 1. Kemudian setelah muncul berbagai permasalahan yang sudah kamu dapatkan dari tayangan video tadi dan juga gambar, coba buatlah dugaan kamu, dugaan permasalahan di atas, jawaban sementara yang kamu dapatkan dari poin 1. Ya, kenapa bisa menyebar cepat? Apa yang terjadi dengan virusnya? Kenapa virus COVID ini nggak kayak flu biasa bisa nyerang manusia itu cepat kali? Kenapa? Bisa kamu jawab. Coba kalian cari informasi-informasi pendukung yang lain ya untuk memecahkan, atau betul nggak tadi jawaban kamu itu di artikel atau di sumber lain itu, apa faktornya. Kemudian nomor 4, coba jawab jika
salah satu anggota keluargamu nih, misalnya COVID, jadi apa yang harus kamu lakukan? Poin yang kedua, soal yang kedua. Nah, ini sekarang lagi heboh tentang varian virus COVID. Jadi COVID ini selalu terus bermutasi, ya, bermutasi itu kayak melakukan perubahan, ya, perubahan. Nah, virusnya ini ada yang namanya varian Delta. Nah, apa yang Anda ketahui tentang virus corona varian Delta? Kemudian setelah kamu bahas semua, buatlah kesimpulan di kolom kesimpulan yang sudah disediakan. Kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya ya, Nak. Kasih waktu 20 menit untuk membahas dan jawabannya di-share langsung di grup kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan tayangkan di Google Meet. Setelah 20 menit berikutnya nanti tunjuk salah satu ketua kelompok untuk nanti presentasi, ya. Yang akan presentasi. Tersebar karena virus tersebut sangat halus dan mudah masuk ke dalam organ pernapasan manusia. Saat spike protein terikat pada reseptor sel, membran virus akan bergabung dengan sel manusia. Ini yang memungkinkan genom virus termasuk ke dalam sel manusia. Oleh sebab itu, kita harus memastikan anggota keluarga yang terpapar kepada ketua RW, RT, Satgas Penanganan COVID-19 setempat, Puskesmas, agar dapat dilakukan tracking kepada kontak erat. Virus corona varian Delta lebih mudah dan cepat menular dibanding dengan varian umum lainnya. Varian Delta paling berbahaya karena corona virus ini menyerang sebagai besar anak-anak. Pandemi ini terjadi ketika ia menempel pada enzim disebut ACE2 pada membran beberapa sel manusia, memasukkan genomnya ke dalam sel. Kasih aplaus dulu kelompok 4, bagus sekali itu ya hasil presentasinya. Akan bacakan kesimpulannya. Yang menular, ya, menular lewat pernafasan cairan berupa droplet. Di dalam droplet atau cairan yang keluar dari bersin seseorang atau batuk seseorang itu sudah mengandung virus. Untuk memperjelas bahasan kita, Ibu akan sajikan itu bukan sel. Jadi tubuh makhluk hidup itu kan pada umumnya berupa sel, tapi virus itu bukan berupa sel. Kemudian dia tidak ada organelnya. Itu dulu. Nah, bagaimana mekanisme kan? Dikerjakan 2 menit dari sekarang. Oke, silakan Ita, nomor 1 dibaca dulu soalnya. Ita, silakan Ita. Tubuh organisme ini tidak tersusun oleh sel, melainkan oleh asam nukleat yang diselubungi protein. Organismenya adalah virus. Iya, betul. Kasih aplaus dulu yang lain. Oke, Ani mengangkat tangan. Silakan Ani, nomor 2. Virus dapat digolongkan ke dalam makhluk hidup sebab virus mampu berkembang biak, Bu. Betul sekali. Kasih aplaus untuk Ani. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Silakan Arya untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Setelah berakhirnya doa, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran daring berikutnya. Terima kasih kepada Ibu sekalian yang sudah hadir, meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.